Alexandria Podcast ya. Sekarang setelah pandemi panjang, saya mulai mengudara lagi. Kalau bahasa broadcast itu mulai mengudara lagi. Dan kebetulan saya berhasil menginvite untuk seseorang jauh-jauh datang dari Jakarta. Dan beliau ini memiliki pengalaman penting sekali di Sun Life Syariah ya. Jadi kalau teman-teman nanti siapa sih orang ini ya, silahkan coba lihat di Google Norman Spasi Nugraha. Selamat siang Pak Norman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, kalau saya sih masih pagi sebenarnya. Masih pagi, selalu pagi buat Pak Norman Nugraha ya. Jadi teman-teman, Pak Norman Nugraha ini merupakan, jadi namanya itu M. Norman Nugraha. Seorang leadership, sales management, distribution, speaker, adventurer, boxer, and actor. Yes. Kenapa kok ada boxer dan actor? Jadi pilih aja mau dipanah apa ditinju. Saya susah ya pakai ini ya. Susah. Ya. Jadi pilih aja mau dipanah apa ditinju gitu aja. Kalau nggak dipanah, ditinju. Oh iya. Semuanya kok menilang semua ya Pak? Belum yang nembak ya, saya nggak masuk ke situ ya. Jadi Pak Norman Nugraha ini adalah CEO ya. Kalau teman-teman tahu ini CEO dari Sun Life Syariah, di mana dia adalah Chief Agency Officer. Ya. Chief Agency Officer. Is it specific? Maksudnya di perusahaan lain apakah ada Chief Agency Officer? Ada. Tentunya di setiap perusahaan asuransi jiwa lebih tepatnya, kalau mereka memiliki kanal distribusi keagenan, pasti ada kepala distribusinya. Nah, lazimnya kita sebut sebagai Chief Agency Officer. Ini adalah setara dengan director. Depend on. Tergantung dengan di perusahaannya itu ada juga Chief Agency Officer yang memang sekaligus director, ada juga yang memang itu bukan, tergantung dengan role yang ada di sana. Tapi kebetulan saya sekarang dalam posisi bukan Chief Agency Officer lagi. Chief Agency Officer merupakan salah satu part kerjaan saya. Tapi sekarang saya lebih function saya, role saya adalah Chief Syariah Business. Chief Syariah Business. Jadi saya bertanggung jawab untuk seluruh bisnis syariah yang ada di sana. The whole business syariah, including mungkin produk makeup. Of course. Yes, Otomatis semuanya yang menyangkut bahwa gimana caranya produk syariah itu benar-benar bisa penetrasi di market Indonesia dan otomatis bisa mengakomodir kebutuhan keluarga di Indonesia akan perencanaan keuangan dalam basis asuransi syariah. Seperti itu. How many years you exist in this business? 23 years. 23 years in insurance, especially in syariah. Nanyanya salah nih, 23 tahun, ketahuan saya tua dong ya. Ya pertanyaan lanjut Pak. Lu hanya kerjaan gue ketahuan gue tua dong, 33 tahun. Aduh. Ya bisa dikira-kira berarti ya. You can calculate berarti how old Mr. Norman is. But ya, tadi saya menarik banget nih. Jadi sudah lama banget di dunia insurance dan spesifik di syariah ya. Ya, di syariah itu udah 7 tahun. 7 tahun di syariah. Jadi yang sisanya memang totally mereka di insurance. Sebelumnya saya di conventional basis, saya pernah di training center, saya pernah di regional pun saya pernah di Jawa Barat, pernah di Indonesia bagian timur, saya pernah di Kalimantan, macam-macam. Ya. Jadi 23 tahun itu macam-macam role lah, macam-macam. Wow. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ya gimana cara bicara Pak Norman segala macam ya, basically juga ternyata beliau adalah seorang broadcaster. Jadi cara berbicaranya gitu enak, nyampe-nya tuh enak. Saya banyak belajar dari Pak Norman gimana, dan beliau ini juga termasuk trainer. Jadi kapan lu belajar dari gua? Kapan? Oh, kan saya dengerin podcastnya Bapak loh. Nah ini juga saya mau bilang bahwa Pak Norman ini biasanya mengisi podcastnya Sun Life Syariah, betul? Iya, dengan nama Gen Lebih Baik Podcast. Gen Lebih Baik Podcast. Di sana Pak Norman memberikan ilmunya, motivate ya, banyak motivasi di sana ya Pak ya. Dan juga share experience mengenai nggak cuma di bidang insurance tapi lebih global gitu ya Pak ya. Oke Pak, mengenai tadi saya sih tertarik. Jangan panggil Pak lah, aku ngerasa tua ya, bro atau apa Bang. gitu. Iya, gitu. Ya, Bang Norman ya. Bang Norman sendiri memang asli orang sih.
Kalau asli sih saya lahir besar di Pontianak. Dan kalau saya dipanggil Bang di Pontianak. Orang Pontianak ya. Saya lahir besar di Pontianak, walaupun kalau dari bapak itu orang Pandeglang. Kalau ibu orang Pontianak memang. Jadi saya lahir besar di sana. Dan saat ini udah hijrah ke Jakarta. Iya, semenjak saya kuliah di Jakarta. Udah mulai Jadi kuliah di Jakarta. lahir besar sampai SMA di Pontianak, kemudian merantau ke Jakarta. Oh, oke. Berubah nasib. Berubah nasib dan akhirnya berhasil. Belum. Masih proses. Masih belajar untuk Masih berhasil. belajar. Masih belajar untuk berhasil. Seperti itu lebih tepatnya. Kayak gitu. Bang Norman, kita tahu kemarin kita udah mengalami apa ya, ibarat vakum. Ntar dulu, handphone saya balikin. Oh, Ntar iya. dulu. Jadi berharap beliau lupa gitu terus ke bawah, bang, handphonenya ke bawah gitu ya. Nah kemarin kita udah mulai ada sekitar 4 bulan sampai 6 bulan kita tuh ibarat vakum ya dari Iya. activity. Bener. Bang Norman juga merasakan work from home mungkin? Oh iya, pasti. Work from home ya? Pasti sedikit saja. Jadi apa namanya cuma sekitar 2 minggu lah saya di rumah. Tapi after itu tetap perusahaan kami mengikuti prosedur dan saya di kantor setiap hari. Tetap harus ke kantor? Tetap saya di kantor. Dan sekarang kita bicara bahwa ini sudah memasuki fase new normal apa segala macam. Apa kira-kira nih perbedaannya apa nih? Saya buka ya kan kebiasaan saya di radio dulu ini Oh, satu gini, dia kayak DJ juga ya. lo memang benar, malah Iya, benar. saya pernah ke DJ Iya. ya, saya pernah ke DJ dulu. Jadi apa namanya supaya saya bisa kontrol Maksudnya, suara saya, iya, ya kan. silakan. Walaupun nggak merdu-merdu banget sih. Ya kan? Jadi kenapa new normal itu? Apa perbedaan yang paling gede banget? Kita ngomong sales nih, kita ngomong sales secara umum. Kalau penjualan sih lebih spesifiknya kalau kita berbicara kalau di Sun Life ya tempat saya fokus sekarang ini, alhamdulillah sih kalau untuk penjualan produk syariah justru di masa pandemi ini kita naik 41%. Naik 41%. Naik 41%. Itu menandakan bahwa memang banyak orang sudah semakin teredukasi mengenai asuransi dan memang kan basis atau dikatakan lebih tepatnya mayoritas lah ya, basis salah perkataan saya. Mayoritas kan belum Indonesia ada Muslim, ya. Jadi memang pangsa pasar bisnis syariah itu luas, kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin lebih tepat tadi pertanyaannya adalah apa sih yang bisa membuat kita naik 41% kan begitu? Ya akhirnya kan itu yang saya bukan. Itu banyak faktor sih, banyak faktor. Ada prinsipnya satu hal dulu yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin hal-hal yang strategik, basisnya adalah kita mau menyerah karena kondisi pandemi atau kita mau mencari solusi atas krisis ini. Itu dulu prinsipnya. Saya dan tim dan teman-teman saya memilih untuk berjuang di masa pandemi, bukan menyerah. Ya, kita lihat deh sekarang pada saat euforia work from home, benar ya? Work from home itu coba lihat di sosial media, ada yang baru kali ini kerja di rumah mulai upload dia masak terus tiap hari, ada yang upload dia main tiktokan tiap hari, ada yang upload dia main kucing kesayangan tiap hari. Akhirnya saya melihat bahwa banyak orang mentalnya nggak siap work from home, sama kayak holiday from home. Padahal namanya ini work from home itu kan kerja dari rumah, bener nggak? Ya lu harus kerja gitu loh, ya kan? Itu pertama saya lihat dan saya berbicara dengan tim dan serta teman-teman dan rekan-rekan kerja saya bahwa dimanapun kita bekerja orientasi kita harus kepada hasil dan produktivitas. Dan ingat gitu loh, yang paling penting adalah strategi kita yang kedua menghadapi ini. Makanya kita keluarkan produk-produk baru supaya tidak jenuh. Kemudian yang pasti kita bekali tim kita dengan perangkat dan tools yang memudahkan mereka, karena kan biar gimana pun saya dan tim dan perusahaan harus ikut protokolnya dari pemerintah, aturan. Kita tidak bisa face to face, kita harus physical distancing, kita harus gimana. Tapi gimana caranya supaya bisnis tetap berjalan? Nah, kita berikanlah tools gitu loh. Ya tools itu ya otomatis kita menggunakan gadget, media dan lain-lain seperti itu. Jadi banyak hal yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan pertumbuhan bisnis sampai 41%. Ya, jadi banyak hal. Nah, cuman mungkin ini pesan saya sekalian boleh ya sebelum ditanya ya. Sebelum, ya silakan. Saya kasih pesan karena
Ini saya lagi ngomong kemana-mana nih Gak apa-apa. sebenarnya mengenai di era pandemi ini sebenarnya bukan masalah era pandeminya. Jadi sadar atau tidak sadar, kita itu lagi sudah memasuki awal revolusi industri yang keempat. Atau Pak Presiden kita, atau Pak Menteri, atau siapapun sering mencanangkan kan industri 4.0, industri 4.0. Ya, memang seperti itu. Karena kenapa? Dunia ini udah mulai memasuki fase perubahan yang keempat. Nah, mungkin saya tarik ke belakang sedikit ya. Jadi sejak mendekati tahun 1800-an, koreksi kalau saya salah, kita memulai revolusi industri. Yang pertama saat James Watt menemukan mesin uap, maka tenaga manusia, tenaga hewan yang digunakan dalam industri digantikan dengan tenaga mesin. Dan mereka yang tidak mau berubah menggunakan mesin mati, punah seperti dinosaurus. Kemudian masuklah sejak Thomas Alva Edison menemukan listrik, mulailah sebagian dari tenaga mesin itu dikendalikan oleh tenaga listrik. Dan kembali manufaktur, perusahaan atau individu yang dalam berbisnis tidak mau berubah, mereka juga mati. Jadi ingat, setiap ada revolusi industri yang tidak mau berubah, mereka akan mati. Karena perilaku market berubah. Memasuki awal abad ke-20, dimulailah revolusi industri yang ketiga saat komputer ditemukan. Semuanya mulai komputerisasi. Itulah revolusi industri yang ketiga. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang masih menjalankan sistem operasionalnya secara manual. Harus. Dan teman-teman semua, kita ini pakai YouTube juga nih ya? Kita pakai YouTube, Ngomong dari tadi, saya make up dulu, saya pikir suara doang nih. Enggak, emang sengaja kayak gini. Biasanya kalau Pak Norman mau ngomong make up gitu ya, kita kasih ya. Tahu gitu gue direkam gue jaim-jaim ya. Badan gue tegak-tegak. Biasanya Pak Norman Pak harus make up dulu serius nih. Sekarang enggak, sesinya santai kalau di Alexandria. Nah, jadi sekarang suka nggak suka kita akan masuk ke revolusi industri yang keempat. Jadi kalau yang pertama tadi menggunakan mesin, yang kedua menggunakan listrik, ketiga komputerisasi, yang kemudian Internet of Things, gitu loh. Oke, sekarang gini, coba teman-teman ya, ini kan di YouTube nih berarti teman-teman lihat ya. Ini yang dimaksud dengan Internet of Things daripada saya jelaskan secara teori ya. Oke, coba lah misalnya kita punya platform Instagram ya. Nah, misalnya saya buka Instagram saya nih. Oke, saya buka Instagram saya. Nah, oke. Lemot ya di sini ya, wifi-nya. Iya. Enggak ya, bukan dapur ya. Oke, wah langsung buka anak saya tuh. Nah, pada saat buka Instagram, kita klik tombol yang search. Oke, akan muncul interface seperti ini. Oke, sekarang teman-teman yang lagi ngeliatin saya di YouTube, coba buka Instagramnya. Kalau saya rata-rata gambarnya mobil, gambarnya motor. Lu apa? Lu kagak punya Instagram masih Friendster lagi jauh-jauh? Ada, enggak IRC. Jangan sampai lu gak punya Instagram nih di revolusi industri yang keempat. Jangan, ntar saya kegerus lagi ya kan. Oh, saya kartun cewek. Kebanyakan wanita udah ngaku. Kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek. Nih. Ngaku nih. Boleh ya saya mobil ya. Ya, nih kebanyakan cewek. Oke. Nah, teman-teman di rumah pasti beda juga nih. Ada yang mungkin kebanyakan masakan. Ada yang artis, ada yang apa. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Itulah sistem algoritma. Jadi, apa yang kita upload, kita follow, kita hashtag, itu mencerminkan perilakunya kita. Benar? Benar? Nah, teman-teman, itulah yang disebut sebagai Internet of Things. Semuanya sudah dikendalikan dengan internet. Gitu ya. Ini udah revolusi industri yang keempat. Contoh, pada saat pandemi ini terjadi, mulailah teknologi video conference. Salah satu yang happening adalah aplikasi Zoom. Dan kemudian muncullah isu-isu nih. Isu-isu di mana, waduh, saya nggak mau nanti data saya kerahasiaan. Scam gitu ya. Teman-teman, tolong sadarlah. Semuanya sekarang serba internet. Sejak kita pesan makanan pakai GoFood, kita naik Grab, kita buka akun email, data kita udah dipegang. Lihat kok data kita dipegang, emang kenapa? Situ artis, situ Perdana Menteri. Ya, ini kalian jualan aja belum tentu sebulan kagak bener jualan, takut aja. Nah, ini revolusi industri yang keempat. Nah, dengan adanya pandemi ini justru menjadi akselerator percepatan revolusi industri yang keempat, di mana mau nggak mau sekarang gadget itu udah menjadi kebutuhan primer.
kuota itu kebutuhan primer. Lawang sekarang semua serba internet, revolusi industri yang keempat, diajak meeting, nggak ada kuota. Baru-baru ya? Ya Ya udah mati. Bahasa keren saya, going to the sea. Pergi aja lo laut. Oke teman-teman, jadi kita harus berubah. Iya. Nah, di masa pandemi inilah gimana saya benar-benar mencoba kepada tim menyadarkan mereka, minta mereka memperlengkapi diri supaya siap gitu loh menghadapi era ini. Dan alhamdulillah, walaupun masih ada yang belum siap, tapi sebagian siap, kita masih bisa tumbuh. Dan Bapak tadi bilang bahwa ini adalah choice sebenarnya, pilihan. Ini adalah pilihan gitu loh. Dan sekarang gini dah ya, contoh nih, Facebook sebenarnya. Dulu kalian buka Facebook mungkin 5-6 tahun yang lalu. Apa yang orientasi kalian? Cari teman lama. Ya, kita Cari mantan pertama sampai mantan ke-38. Iya, reuni. Iya kan? Iya. Bahkan ada istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan Menjauhkan yang dekat. dekat. Iya. Kayaknya kalau punya kita di komen serasa artis di sosial media. Artis, itu. Zaman dulu. Tapi sekarang lihat Facebook, isinya apa? Orang jualan, Iya. orang promosi, ada Facebook Ads, orang beriklan. Eranya sudah berubah. Yes, sir. Jadi kalau kita tidak berubah, masih yang, aduh nggak ada kuota, sayang kuotanya, kan gitu, ya kan? Gadget mahal-mahal, smartphone, tapi mungkin sehari belum tentu browsing, sebulan sekali belum tentu browsing. Yang main hanya TikTok, begini-begini, gitu kan? Susah toh. Iya betul. Oke, nah jadi pesan saya teman-teman ya, ini adalah perubahan yang besar-besaran, bersifat masif, dan setiap perubahan pada revolusi industri itu pasti akan terjadi kepunahan bagi mereka yang tidak mau beradaptasi. Ada yang tersisih. Oke. Ya, Ya, Oke, Pak jadi new normal itu sebenarnya bukan kita, we never go back to normal condition, we never go back, oke? Kita tidak pernah tahu situasi ini sampai kapan. Yeah. Ya, inilah yang disebut new normal. Protokol yang baru, sikap hidup yang baru, perilaku market yang We berubah. have to survive. Benar? Not only we have to survive, Yes. but we have to struggle, we have to fight to become on the top. Why not? Jangan sampai pada saat kondisi sebelumnya kita punya cita-cita tinggi. Saat kondisi pandemi, ya udahlah gue adjust deh tinggal setengah. No. Whatever the situation, only loser create reason. But we are the winner. Yeah. We create result, not reason. Pandemic just a reason. Only loser creates a Reason. reason. Yes. Ya. Jangan banyak alasan, jangan banyak komplain. Ya. Pak Norman. Itu aja sih. adalah Ya. pesan dari Pak Norman. Ya. Betul ya, Pak? Bro, Pak Tukut, wah, tau nggak lu? Gua tadi ngomongin Bang Norman. Pada berani nggak sih ngomong lu? Ini gue yang disuruh loh ya sama beliau ya. Oke, thank you Pak Norman udah mampir di tim Alexandria. Mudah-mudahan Teman-teman semua sering-sering dengerin Alexandria Podcast ya, Ya. karena Alexandria ini adalah tim yang sangat kreatif, tim yang isinya anak muda, dan saya salut gitu loh. Di usia yang semuda mereka, walaupun 11-12 lah usia sama saya ya, tapi mereka punya kreativitas luar biasa. Hari ini saya mampir ke kantor mereka, benar-benar saya ngelihat sebuah, saya nggak merasa ini seperti kantor, Ya. tapi saya merasa ini seperti tempat yang unik, yang saya yakin bisa melahirkan, apa namanya, orang-orang terbaik di masa Amin. depan, Amin. berbisnis di masa depan. Amin. Lu tulis mau ngasih gue pesan apa? Sini apa? Masih Apa tips tuh? Alexandria. Tulisannya jelek. Oh minta tips untuk Apa nih? Apa? Alexandria. Alexandria. Ngomong gitu susah malu-malu amat. Lu ngomong dikit di YouTube juga gak apa-apa. nggak mau. Tapi jangan ntar yang viewernya malah hilang. Tips Pak Norman buat Alexandria. Oke, yang pertama teman-teman Alexandria udah pasti, yang pasti satu yang saya bilang tadi, jangan jadikan pandemi ini untuk reason kalian seperti oh gak apa-apa lah bisnis kita minus, situasi susah. No. Ya, winners always fight. Winners always create result. Winners are always flying to the top, climbing to the top, walking to the top, running to the top. Never create reason. Oke, dan tim Alexandria jangan pernah menyerah, never give up. Karena hanya orang-orang yang tidak pernah menyerah adalah menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa dikalahkan. Bukan orang hebat yang tidak bisa dikalahkan. Selemah apapun orang itu, tapi dia tidak pernah menyerah, dia akan menjadi manusia yang paling sulit untuk dikalahkan. Ya, tetap berkarya Alexandria, kalian udah hebat semua. Teman-teman join di Alexandria, kalian lihat kantornya, rasakan feel-nya. Ini adalah tempat yang terbaik menurut saya untuk menjadikan pebisnis hebat.
Keren. Pak Norman, Ini thank keren. you banyak. Oke, thank you very much semuanya. Thank you banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow juga Instagram Instagramnya Bapak Bang Norman ya di Norman.Nugraha. Sebenarnya bukan Instagram saya. Iya, di sana. Ada Iya. Norman Nugraha. Norman Nugraha ya. Di sana nanti banyak video-video Pak Norman. Ya, saya lagi balet, gitu. Banyak tuh. Ya, saya lagi aerobik, lagi zumba, banyak. Itu pria banget deh pokoknya gitu ya. Siluet fotonya gitu kan. Senang saya balet, senang. Saya pengen jadi balerina. Oke. Oke, thank you banyak semuanya. Eki dan Bang Norman pamit. Oke, assalamualaikum.